Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Tahal Amin wa ala alihi at-tayyibin wat-tahirin wa ashabihi al-muttaqin ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin wa ba'du. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadirin, sahabat-sahabat sekalian, jemaah Majelis Zikir dan Ta'lim Al-Afkar Palembang, insyaallah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di sore hari ini pada bulan September, sesuai dengan jadwal kita berjumpa di dalam majelis rutin kita, majelis zikir, kemudian majelis ilmu fiqih. Semoga langkah kaki kita dari rumah kita menuju majelis ini dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan terpenuhi janji Rasulullah SAW. Barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah langkahnya menuju surga. Semoga kita termasuk ahli surga. Di dunia berkumpul karena Allah, dan nanti di akhirat kita pun diperkumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya yang tertinggi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah kepada kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Kita memohon kepada Allah, semoga kita semua menjadi umat Rasulullah yang istiqamah, menjalankan sunnah-sunnahnya semampu dan sekuat tenaga kita, sehingga nanti kita dipantaskan oleh Allah di hari akhir mendapatkan syafaat pertolongan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah sahabat-sahabat sekalian, kita melanjutkan pembahasan fikih kita di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji 'ala al-Madhhab Syafi'i dan juga dari kitab Fiqhus Sunnah yang ditulis oleh Sayyid Sabiq. Yang pada hari ini kita masuk kepada pembahasan qada'ul hajah, adab-adab ataupun hukum-hukum yang berkaitan dengan buang hajat. Dulu pertemuan pertama sudah kita bahas jenis-jenis air. Bulan lalu pertemuan kedua sudah kita bahas jenis-jenis najis. Nah, hari ini kita masuk pada pembahasan adab-adab atau hukum-hukum yang berkaitan dengan buang air atau istinja. InsyaAllah pertemuan berikutnya kita masuk pada bab wudu. Ini penting. Kita belajar tentang jenis-jenis air, belajar tentang jenis-jenis najis, termasuk ini belajar adab-adab buang air, karena ini berhubungan dengan sholat. Kalau cara kita buang air benar, InsyaAllah kage akan berkonsekuensi baik dengan sholat kita. Kalau cara buang air kita tidak benar, tidak sesuai dengan tuntunan syariat, najis berceceran di mana-mana, buang air kecil tidak tuntas, maka itu nanti berkonsekuensi dengan wudhu dan sholat kita. Kalau kita sudah wudhu, sudah buang air, kemudian ketika buang air tidak tuntas, kemudian berwudhu, setelah berwudhu tak sadar kita ternyata masih ada yang keluar, maka itu berkonsekuensi dengan keabsahan sholat kita. Otomatis sesuatu yang keluar dari lubang depan dan lubang belakang membatalkan wudhu, karena kita tidak tuntas dalam buang air. Nah, inilah kita bahas pada hari ini, bab qada'ul hajah, hal-hal yang berkaitan dengan buang air, buang hajat. Yang pertama kami bacakan dari kitabnya ini, alla yastashiba ma fihi ismullah. Ketika kita akan buang air, ketika kita akan masuk ke dalam toilet untuk buang hajat, perlu diperhatikan hendaknya kita masuk ke dalam toilet tersebut tidak membawa sesuatu apapun yang bertuliskan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga ketika kita masuk ke dalam toilet untuk buang hajat, jangan membawa benda apapun yang ada tulisan ayat-ayat Al-Quran.
Li hadithi Anas radhiyallahu anhu. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam labisa khataman, bahwa Rasulullah itu memakai cincin. Naqshuhu Muhammadun Rasulullah. Di cincin itu terukir tulisan Muhammad Rasulullah. Fakana idza dakhala al-khala wada'ahu. Maka ketika Rasulullah masuk ke dalam toilet akan buang air, sebelum dia masuk, beliau melepaskan atau menanggalkan cincinnya yang bertuliskan kalimat Muhammad Rasulullah tadi. Inilah yang menjadi dasar, apapun, benda apapun yang bertuliskan lafaz Allah atau ayat-ayat Al-Quran, hendaknya dilepas dan ditinggalkan terlebih dahulu di luar sebelum kita masuk ke tempat buang hajat. Itu yang pertama, perlu diperhatikan. Poin yang kedua, al-bu'du wal istitaru 'anil nasi la siyama 'inda al-ghaib. Kalau kita nak buang air, hendaknya menjauh atau memilih tempat yang tersembunyi dari pengetahuan orang-orang atau khalayak ramai. La siyama 'inda al-ghaib, terutama ketika akan buang air besar. La illa yusma'a lahu sautun, supaya tidak terdengar suara kita buang air besar. Au tushamma lahu raihatun, atau supaya tidak tercium oleh orang lain bau seseorang yang sedang buang air besar di dalam tempat toilet tersebut. Jadi menjauh kita dari khalayak ramai, terutama kalau di tempat yang umum atau di tempat yang terbuka. Kita lagi jalan, misalkan mudik, nak buang air kecil, misalkan terpaksa stop di pinggir jalan, misalkan, menjauhlah. Jangan kamu buang air kecil pinggir jalan itulah kamu tonton ke dengan mobil yang lewat, ya kan? Hendaknya menjauh. Bila perlu cari satir penutup. Hendaknya kita malu, ya, jangan sampai kita membuka aurat kita di tempat umum, buang air di depan pandangan orang lain. Justru ini menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya li hadits Jabir radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, kharajna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam, kharajna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam, kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin, dalam sebuah perjalanan. Fakana la ya'ti al-baraza hatta yaghiba fala yura. Maka apabila Rasulullah pengen buang air, maka ia mencari tempat yang luput dari pandangan manusia. Rawahu Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Kemudian ada riwayat dari Imam Abu Dawud, kana idza arada al-baraza intalaqa hatta la yarahu ahadun. Apabila Rasulullah ingin buang air, dia pergi mencari tempat yang tidak dilihat satupun oleh orang lain. Jadi menjauh dari pandangan orang. Kemudian ada riwayat satu lagi, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza dhahaba al-madhhab ab'ad. Apabila Rasulullah ingin buang air atau pergi ke tempat buang air, beliau menjauh. Rawahu Abu Dawud. Inilah yang menjadi dasar kita, adab yang diajarkan di dalam syariat kita. Buang air hendaknya menjauh dari khalayak ramai, atau pilihlah tempat yang jauh dari pandangan manusia. Menjaga wibawa kita juga, menjaga juga orang lain supaya tidak tercium atau terdengar bau daripada kita yang sedang buang air. Nah, itu adab yang indah diajarkan agama kita. Yang ketiga, tadi yang kedua, ini yang ketiga, al-jahru bitasmiyati wal isti'adzati, al-jahru bitasmiyati wal isti'adzati 'inda ad-dukhuli fil bunyan. Mengeraskan atau mengucapkan basmalah dan isti'adzah, permohonan perlindungan kepada Allah ketika akan masuk ke tempat buang air, apakah masuk ke toilet atau masuk ke WC. Wa 'inda tashmiri thiyabi fil fadha, dan ketika akan menanggalkan atau melepaskan pakaian kita ketika akan buang air di tempat yang terbuka.
Hal ini didasari dari hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu taala anhu, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza arada an yadkhula al-khala qala. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan masuk ke tempat buang hajat, sebelum dia melangkahkan kaki pertamanya, kaki kirinya ke tempat buang hajat tersebut, beliau mengucapkan Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dengan menyebut nama Allah, aku berlindung kepadamu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Rawahul jamaah, hadis sahih ini. Nah, jadi inilah adab sebelum kita nak buang air, masuk ke toilet sana, ketika akan melangkahkan kaki kiri, bacalah doa Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Harus dihafal ini. Kalau belum hafal, seringan-ringannya sebelum kita masuk WC ucapkan Bismillah cukup. Tapi yang paling sempurna sesuai dengan tuntunan Nabi, Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu yang ketiga. Yang keempat, ayyakuffa 'anil kalam mutlaqan. Ketika sedang buang air, hendaknya menahan diri dari berkata-kata. Jadi di saat kita di dalam toilet, ketika buang air, hendaknya menahan diri kita dari berbincang-bincang atau berkata-kata. Sawa'an kana dzikran aw ghairah. Baik itu mengucapkan zikir atau perkataan-perkataan lainnya, hal tersebut termasuk larangan yang kita lakukan di dalam tempat buang air. Fala yarudda salaman. Dan ketika buang air, hendaknya tidak menjawab salam yang diucapkan orang ketika memberikan salam kepada kita, sedangkan kita sedang buang air. Tahan dulu. Tidak usah diucapkan salam, tidak usah dijawab dulu salamnya. Kaget, selesai kita buang air, keluar dari WC, baru jawab, tidak masalah. Namun ketika sedang nongkrong, jangan dijawab dulu. Kemudian, wala yujiba muaddinan. Dan ketika azan berkumandang, kita sedang di atas tempat toilet, sedang buang hajat, jangan dijawab azan tersebut. Karena ketika menjawab azan kan itu lafal-lafal zikir yang kita sebut. Lafal-lafal la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, la haula wa la quwata illa billah. Ada lafaz Allahnya, ada asma Allahnya. Maka hal tersebut terlarang kita ucapkan di tempat buang air. Hendaknya ditahan. Ketika azan berkumandang, sedangkan kita sedang buang air, jangan dijawab. Illa fa in aqasa athna dzalik hamidallahu fi nafsi, hamidallaha fi nafsi. Akan tetapi ketika sedang buang air, tiba-tiba bersin kita. Ketika kita sedang buang air, tiba-tiba bersin, hendaknya mengucapkan hamdalah cukup di dalam hati. Wala yuharrik bihi lisanah. Tidak perlu diucapkan dengan menggerakkan lisan, tidak perlu. Ketika kita bersin, kita terbiasa mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, ucapkan di dalam hati baik, tidak usah dijaharkan dengan lisan kita. Li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna rajulan, bahwasanya seorang laki-laki marra 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki berjalan menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berjumpa dengan Nabi, wa huwa yabulu, sedangkan Rasulullah sedang buang air. Fasallama alaihi, kemudian laki-laki tadi mengucapkan salam dengan Nabi. Falam yarudda alaihi, namun Rasulullah tidak menjawab salamnya. Rawahul jamaah illa al-Bukhari, diriwayatkan oleh imam-imam hadis kecuali Imam Bukhari. Kemudian ada riwayat lagi, hadithu Abi Sa'id radhiyallahu anhu, hadis dari Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala an. Qala, dia berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhruj ar-rajulani yatribani al-ghaid kashifaini an awratayhima. Tidaklah dua orang laki-laki keluar. Tidaklah dua orang laki-laki keluar menuju tempat buang hajat
Kemudian mereka berdua buang hajat sambil membuka aurat di antara mereka berdua. Kemudian di saat buang hajat yatahaddatsani fa innallaha yanqutu ala dzalik. Di saat sedang buang hajat, aurat saling terbuka, mereka saling berbincang-bincang. Fa innallaha yanqutu ala dzalik. Maka sesungguhnya Allah melaknat perbuatan demikian. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Jadi ini larangan. Kalau kita buang air, jangan berbincang-bincang atau berkata-kata. Sedangkan tidak sedikit kebiasaan saudara-saudara kita di luar sana, terutama di mall. Sudah kencing tegak, ngobrol pula. Oh, kencing tegak ngobrol. Apa kabar gawe tadi? Nyingok dulu punya kamu jadi. Nah, perbuatan demikian dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di sini dijelaskan illa lima la budda minhu, kecuali boleh kita berbicara di saat buang air jika memang diperlukan. Contoh, ka irsyadil a'ma, seperti membimbing orang buta. Kita lagi buang air nih di toilet, kita tahu ada orang buta depan tuh, lewat di depan kita, bahkan kita takut orang buta itu masuk ke lubang, di sana ada lubang. Boleh kita memberikan isyarat atau memberikan arahan kepada orang buta tadi supaya menghindar dari bahaya yang ada di depannya. Nah, itu contoh. Namun ketika tidak diperlukan, jangan kita berbincang-bincang atau mengucapkan sesuatu ketika sedang buang hajat. Termasuk juga main HP di dalam toilet, itu dikiaskan ke sini. Kamu lagi nongkrong main game, kamu lagi nongkrong chatting WA, lagi nongkrong ngudut. Nah, jangan. Itu termasuk itu hal yang terlarang kita lakukan di saat kita sedang buang air. Apalagi lagi nelpon, lagi nongkrong kamu, handphone berbunyi, kamu sambut, halo bro. Lagi asik nelpon, tercampak masuk ke toilet itu. Nah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian di dalam kitab ini dijelaskan wal haditsu bi dhahiri yufidu hurmatal kalam. Secara zahir, secara tekstual, hadis tadi mengarah kepada keharaman berbicara di saat kita sedang buang air. Illa anna al-ijma'a sarafa an-nahya 'anil tahrim ila al-karahah. Akan tetapi para ulama bersepakat larangan yang ada di dalam hadis tadi maksudnya adalah makruh. Maksudnya makruh. Jadi kalau berbicara, ngobrol, main HP di saat kita sedang buang air, hukumnya larangan. Namun larangan mengandung makruh. Hendaknya kita tinggalkan. Nah, itu ya, poin yang keempat. Yang kelima, ayyu'azzimal qiblata fala yastaqbilha wa la yastadbirha. Ketika kita buang air, hendaknya memuliakan kiblat. Janganlah kita buang air dalam posisi menghadap kiblat, dan jangan pula kita buang air dalam posisi membelakangi kiblat. Li hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jalasa ahadukum li hajatihi fala yastaqbilul qiblata wala yastadbirha." Jika salah seorang di antara kalian duduk untuk buang hajat, maka janganlah ia duduk dalam posisi menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Rawahu Ahmad wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim. Wa hadha an-nahyu mahmulun 'ala al-karahah. Larangan ini kata para ulama maksudnya adalah makruh. Mengapa demikian? Li hadits Ibnu Umar, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, qala, dia berkata, raqitu yauman baita Hafsah. Suatu hari aku pernah manjat atapnya rumah Hafsah, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummul mukminin. Fara'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hajati, sedang buang hajat, sedang buang air, tidak sengaja melihat Rasulullah sedang buang air. Mustaqbilas syammi mustadbiral Ka'bah. Beliau buang air membelakangi Ka'bah, menghadap ke arah
Syam, membelakangi Ka'bah. Rawahul jamaah. Maka dari dua hadis ini ulama mengkompromikan al-jam'u, mengkompromikan dua hadis tadi. Inna tahrima fis sahra, yang diharamkan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika kita sedang buang air itu ketika kita berada di tempat yang terbuka, di gurun atau di tempat yang terbuka. Wal ibahata fil bunyan, sedangkan kalau di tempat yang ada pembatasnya, penghalang antara dirinya dengan kiblat, atau di tempat yang ada temboknya, maka hal tersebut diperbolehkan. Nah, ini bisa dipahami. Kalau di tempat terbuka, dilarang kita menghadap ke tempat kiblat atau membelakangi kiblat. Tapi kalau ada penghalang atau di dalam ruangan yang ada temboknya, maka tidak masalah kita buang air menghadap kiblat, diperbolehkan. Bahkan di sini ada sebuah riwayat dari Marwan al-Asghar. Qala, dia berkata, Ra'aitu bana Umar anakha rahilatahu mustaqbilal qiblatah. Aku pernah melihat Ibnu Umar berhenti, turun dari tunggangannya, kemudian buang air menghadap ke kiblat. Yabulu ilaiha, kencing menghadap kiblat. Fakultu ya Abdullah, fakultu ya Abdurrahman. Kemudian aku berkata, wahai Abdurrahman, alaysa qad nuhiya an dzalik? Bukankah Rasulullah SAW melarang hal demikian? Beliau menjawab, bala, benar Rasulullah melarang demikian. Innama nuhiya an hadza fil fada'. Akan tetapi larangan itu berlaku apabila di ruangan terbuka. Fa idza kana bainaka wa bainal qiblah syai'un yasturuka fala ba'sa. Akan tetapi jika di antara dirimu yang sedang buang air itu dan kiblat ada penghalang, maka tidak masalah. Rawahu Abu Dawud wa isnaduhu hasan. Sanad hadis ini hasan. Jadi kesimpulannya yang kelima ini, ketika buang air kita mesti memuliakan kiblat. Terkhusus ketika di ruang terbuka, jangan buang air ngadep kiblat atau membelakangi kiblat. Akan tetapi jika di tempat yang ada tutupnya, ada satir penghalang atau di dalam ruangan khusus tempat buang air yang ada temboknya, maka tidak masalah menghadap kiblat. Tapi demi menjaga adab, tetap walaupun di ruangan yang tertutup, usahakan jangan menghadap kiblat. Nah, itu ya. Ini penjelasan yang disampaikan oleh para ulama. Kemudian yang keenam, ayyatluba makanan layyinan munkhafidhan. Ketika kita akan buang air, khususnya di tempat yang terbuka, hendaknya mencari tempat yang lunak dan rendah, tempat yang lembut, tempat yang lunak dan ia rendah posisinya. Liyah tariza fihi min isabatin najasah, agar dapat mencegah daripada terperciknya najis yang kita keluarkan di saat buang hajat. Li hadithi Abi Musa radhiyallahu anhu, dari sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Musa radhiyallahu taala an, qala, dia berkata, ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila makanin dabthin ila janbi haitin. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak buang air, beliau pergi ke tempat yang rendah dan lunak, fabala, kemudian Rasulullah buang air di situ. Wa qala, setelah itu beliau bersabda, idza bala ahadukum falyartad li baulihi. Falyartad li baulihi. Apabila di antara kalian ingin buang air, apabila salah seorang di antara kalian akan buang air, hendaknya ia memilih tempat untuk buang air. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Itu yang ke-6. Yang ke-7, ayyattaqi al-juhra. Janganlah buang air di lubang. Jadi kalau kita di luar sana, jangan buang air di tempat yang ada lubangnya. Kecuali kalau di toilet ada lubang ya, tempat memang khusus buang air, maka ada masalah. Ini kalau di tempat di tengah hutan misalkan, ada lubang, jangan kalian buang air di lubang tersebut. La illa yakuna fihi syai'un yu'dhihi minal hawan. Supaya dapat terhindar daripada serangan binatang yang ada di dalam itu. Jangan-jangan di dalam lubang itu ada binatang yang kalau kita buang air di situ justru dia
nyerang balik. Kamu nak ngencing, di situ ada lubang. Tahu-tahu di dalam lubang itu ada ular bisa. Kalau tidak jadi kencing, yang terjadi adalah ular di dalam itu berantem dengan ular kamu. Orang laju kencing. Maka hendaknya janganlah kita buang air di tempat yang ada lubang. Didasari dengan sebuah riwayat, naha Rasulullah SAW ayyabula fil juhri. Rasulullah melarang buang air di lubang. Qalu li Qatadah, orang-orang bertanya kepada Qatadah, ma yukrahu minal bauli fil juhri, apa yang menyebabkan dilarang kita untuk buang air di lubang? Faqala innaha masakinul jinni. Sesungguhnya lubang itu tempat tinggalnya jin. Jadi kata Ustaz Abdul Somad, jangan-jangan mereka lagi hajatan di situ, jin itu di lubang tuh kamu kencingi. Wajar deh kaget besok kondoran kamu. Istilah wong kita tuh kualat gara-gara ngencengi tempat tinggal jin. Zolim kita itu. Nah, makanya kita punya adab juga. Bahkan di saat buang air, jangan buang air di tempat yang ada lubangnya. Kemudian yang ke-8, ayyatajannaba dhillan nasi wa tariqahum wa mutahaddatsahum. Ketika akan buang air, hendaknya menjauhi naungan manusia, tempat lalu lalang manusia, dan jangan buang air di tempat bertemunya orang-orang. Nah, ini adab. Jadi dilarang kita buang air di tempat yang menjadi naungan, tempat buang berteduh. Kamu kencing di pucuk situ. Jangan juga kita buang air di tempat yang menjadi tempat lalu lalang, melintas orang-orang. Jangan buang air di pinggir jalan. Jangan buang air di lorong-lorong, karena itu tempat lalu lalang manusia. Dan jangan juga buang air di tempat yang merupakan tempat berkumpulnya orang-orang. Itu zalim hukumnya. Li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqu al-la'inaini. Takutlah kalian dengan dua laknat. Qalu wa man la'inani ya Rasulullah? Apa dua hal yang dilaknat itu ya Rasulullah? Qala, Rasulullah bersabda, alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw dhullatihim, yaitu mereka yang buang air di pinggir jalan yang dilalui orang-orang, atau mereka yang buang air di tempat yang merupakan naungan orang-orang. Rawahu Ahmad wa Muslim. Tidak boleh kita hukumnya buang air di tempat yang demikian. Zalim hukumnya. Nah, ini yang sedihnya, banyak kawan-kawan di luar sana yang bermotor stop kencing dia di pinggir jalan, di pinggir tiang, di tempat orang lalu lalang, kencing dia di situ. Kalau aku pribadi, ku buka jendela tuh, jendela mobil tuh ku buka, ku ceriti, woi, buyan gomongi. Malu dia. Nyingoklah kalau kamu jerit ke itu kaget dia senyum lolo dia. Itu. Malu dia. Jerit ke tidak apa-apa, karena hal tersebut terlarang di dalam syariat kita. Jangan buang air di tempat lalu lalang manusia. Kaget mengganggu orang lain. Orang lain nak ke masjid terpijak kencing kamu misalkan. Itu kan sudah zalim itu. Itu yang ke-8. Yang ke-9, alla yabula fi mustahammihi. Janganlah buang air di tempat mandi. Wala fil ma'ir rakid awil jari. Dan jangan pula buang air di tempat yang ada air yang tergenang, atau jangan buang air pada air yang mengalir. Li hadis Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu an, didasari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mughaffal, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yabulanna ahadukum fi mustahammihi. Janganlah di antara kalian, salah seorang di antara kalian buang air di tempat mandinya orang-orang, summa yatawaddaa fihi. Kemudian orang-orang berwuduk di situ. Fa inna ammatal waswas minhu.
Janganlah kalian buang air di tempat mandi, kemudian kamu berwuduk juga di situ. Karena sesungguhnya pada umumnya was-was itu muncul di situ. Jadi ini ada tempat mandi, khusus kita mandi, kita kencing juga di situ. Tidak ada tempat untuk buang air, kita kencing di situ, di tempat yang khusus mandi. Maka kata Nabi di dalam hadis tadi, itu menyebabkan timbulnya was-was kaget. Makanya hindari buang air di tempat pemandian. Wa an Jabir radhiyallahu an, diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayyabula fil ma'ir rakid, melarang untuk buang air kecil di air yang tergenang. Rawahu Ahmad wa Muslim. Wa anhu radhiyallahu an, diriwayatkan pula olehnya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha alla yabula fil ma'il jari. Rasulullah melarang seseorang buang air di air yang mengalir. Kemudian para ulama menjelaskan, qala fil Majma'iz Zawaid, dikatakan di dalam kitab Majmu'uz Zawaid, fa in kana fil muktasili nahwu balu'atin fala yukrahu al-baulu fihi. Akan tetapi jika di tempat pemandian itu memang ada satu khusus saluran khusus untuk buang air, maka tidak masalah. Jadi kalau tempat mandi kita seperti di rumah-rumah kita, ini tempat mandi, di sampingnya ada kloset, kita buang air di kloset yang memang tempatnya, silahkan. Yang tidak boleh itu, ini tempat mandi, kita kencing juga di situ, kayak bodoh di situ juga. Maka itu sumber muncul was-was kaget. Tadi sudah wuduk aku, tapi tadi catnya terpijak basah-basah, jangan-jangan kencing itu. Jadi was-was. Maka kalau memang tempat itu khusus untuk mandi, jangan buang air di situ. Kecuali kalau di tempat mandi itu memang tersedia satu saluran, satu lubang, satu tempat khusus untuk buang air, maka tidak masalah buang air di situ. Yang ke-10, ini sampai ke-15. Alla yabula qa'iman, jangan buang air kecil berdiri. Jangan kalian kencing berdiri. Limunafatihil waqar, karena bertentangan dengan martabat, wa mahasinal adat, dan bertentangan dengan kearifan lokal. Wa li'annahu qad yatatayaru alaihi rusyasu, dan kalau kita kencing dalam keadaan duduk tidak berdiri, hal tersebut mencegah daripada terperciknya najis itu kepada kita. Makanya jangan kencing tegak, kencing itu duduk. Fa idza amina minar rusyas fajasa. Qalat Aisyah, diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, man haddatsakum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman fala tusaddiquh. Barang siapa ada yang berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kencing berdiri, maka jangan dibenarkan omongan itu. Makana yabulu illa jalisan, tidak pernah Rasulullah itu buang air kecuali dalam keadaan duduk. Rawahu khamsah illa Abu Dawud. Maka dari hadis ini kita dapat ketahui sangat ditekankan sebagai seorang mukmin buang air kecil dalam keadaan duduk, tidak dalam keadaan berdiri. Jangan yang kencing berdiri. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ngapa aku ingat hadis itu, ingat dengan pepatah itu loh. Jadi jangan, usahakan kalau kita buang air kecil dalam keadaan jongkok, dalam keadaan duduk, tidak dalam keadaan berdiri. Di antara alasan lainnya, kalau kita kencing berdiri, air seni yang keluar itu tidak tuntas kaget. Masih ada sisa yang akan keluar beberapa saat setelah kita keluar dari tempat toilet. Bisa jadi setelah berwudu keluar lagi, karena kita tidak tuntas. Makanya cara supaya benar-benar tuntas buang air dalam keadaan duduk, bukan dalam keadaan berdiri. Walaupun di sini dijelaskan, kalau kita bisa yakinkan ketika buang air dalam keadaan berdiri aman dari percikan, dan kita bisa meyakinkan buang air berdiri tersebut benar-benar tuntas mengeluarkan sisa-sisanya, maka diperbolehkan. Di sini dijelaskan. Tapi kembali kepada hukum asal, Rasulullah
dari sebagian besar hidupnya tidak pernah kencing kecuali dalam keadaan duduk. Tapi dalam kondisi tertentu, misalkan pakai celana jeans yang ketat, kemudian susah kita nak jongkok, maka dalam hal demikian diperbolehkan kita kencing dalam keadaan berdiri, asalkan dengan syarat aman dari percikan najis dan kita bisa meyakinkan air seni yang keluar itu benar-benar tuntas. Tapi tetap kalau kami pribadi, kami selalu kencing dalam keadaan duduk, karena ini sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kecuali ya kalau memang dalam sekali waktu lagi di mall misalkan susah nak buka celana, oke lah. Dan kita bisa aman daripada percikan atau aman daripada air kencing yang keluar masih bersisa. Nah itu ya. Yang 10, yang 11. Ayyuzila ma 'ala sabilaini minan najasati wujuban bil hajar. Menghilangkan sisa-sisa pada jalur keluarnya najis dari kotoran-kotoran dengan batu. Maksudnya membersihkan tempat keluarnya najis dari lubang depan atau lubang belakang dengan batu. Disunnahkan minimal 3 buah batu yang kering. Batunya mesti kering. Atau kulla jamilin tahirin qali'in linnajasati laisa lahu hurmatun. Atau boleh dengan benda kering lainnya yang suci. Syaratnya dia kering, suci. Boleh dilakukan, boleh dipakai untuk beristinja. Contoh tisu kering. Boleh kita beristinja dengan tisu yang kering. Tidak boleh beristinja dengan tisu yang basah. Kalau beristinja dengan tisu yang basah, justru itu meluaskan daerah sebaran najis. Karena dia basah, hukumnya seperti air yang kurang dari 2 kullah. Berjumpa dengan najis, akhirnya semuanya jadi najis. Makanya kalau kita pengen beristinja bukan dengan air, beristinjalah dengan batu atau benda kering lainnya yang dikiaskan dengan batu asalkan suci. Boleh dengan tisu, kertas atau benda lainnya yang suci dan kering. Minimal 3 buah. Karena dalam sebuah hadis dicontohkan bahwa Rasulullah beristinja dengan batu sebanyak 3 buah. Boleh lebih. Kalau memang dikhawatirkan 3 buah itu tidak cukup, boleh dilebihkan. Tapi hendaknya jangan kurang dari 3. Rasulullah bersabda, "Idza dhahaba ahadukum ilal ghaib falyastatib bi 3 ahjarin fa inna ma tujzi'u anhu." Apabila salah seorang di antara kalian pergi buang air, setelahnya maka hendaknya dibersihkan dengan 3 buah batu. Karena sesungguhnya 3 buah batu itu sudah mencukupi. Kemudian au yuzilaha bil ma'i faqat. Boleh bersuci dari buang air dengan air. Dengan air mutlak. Bahkan itu lebih sempurna. Jadi kalau bersuci, beristinja, apakah dari buang air besar atau dari buang air kecil, boleh dengan batu atau dengan air. Tapi kalau dengan air itu lebih sempurna. Karena dia bukan hanya mengangkat najis, tapi dia pun membersihkan sisa-sisa najis. Au bihima ma'an, atau boleh menggunakan keduanya bersamaan. Batu kita pakai, air juga kita pakai. Caranya, batu itu dulu kita gunakan untuk membersihkan sisa-sisa yang ada di lubang depan atau lubang belakang. Kemudian air mensucikan dan membersihkan sisa-sisa yang lainnya. Nah itu ya. Itu yang ke-11. Dan hendaknya ketika kita buang air, benar-benar memastikan tidak ada lagi sisa daripada kotoran yang ada di 2 lubang tersebut. Jadi benar-benar kita pastikan bahwa sudah bersih kedua saluran buang air itu dari kotoran. Istilahnya di dalam ilmu fikih istibrak. Kalau kita buang air kecil, sedikit agak kita ngeden setelah buang air kecil, kita tunggu sejenak, kemudian kita ngeden atau berdeham. Agak ngeden sedikit. Biar sisa-sisa yang ada di saluran buang air kita itu keluar dengan tuntas. Dan sedikit kita pijat.
Bagi laki-laki boleh dipijat itu batang kemaluannya, dipijat supaya sisa-sisanya itu benar-benar keluar. Tapi jangan sering-sering ego kamu mijatnya, kaget mentu yang lain. Nauzubillah. Itu yang ke-11. Ngapa demikian? Karena ada sabda Rasulullah SAW. Anna Nabiya SAW marra biqabraini. Bahwasanya Rasulullah SAW melintasi dua kuburan. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, innahuma yu'adzabani. Sesungguhnya dua penghuni kubur ini sedang diazab, kata Rasulullah. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Mereka berdua ini diazab bukan karena perkara yang susah ditinggalkan. Amma ahaduhuma fakana la yastanzihu minal bauli. Salah satu di antara keduanya diazab karena buang air kecil tidak tuntas. Wa ammal akharu fakana yamshi bin namimah. Sedangkan yang sikapnya diazab karena sering melakukan namimah, memperbicarakan keburukan orang lain. Rawahul jamaah. Nah itu ya, itu peringatan untuk kita. Kalau buang air kecil terutama, hendaknya benar-benar tuntas dan benar-benar bersih. Karena ada riwayat sikok lagi, tanazzahu minal bauli fa inna ammata adabil qabri minhu. Rasulullah bersabda, hadis marfu, bertakwalah kalian bersucilah kalian dari buang air kecil. Maksudnya tuntaslah ketika buang air kecil. Fa inna ammata adzabil qabri minhu. Karena sesungguhnya pada umumnya azab kubur itu disebabkan oleh hal tersebut. Jadi buang air kecil tidak tuntas, itu menyebabkan seseorang nanti dikubur diazab. Nauzubillah. Yang 12. Allah yastanjiya biyaminihi tanzihan laha an mubasyaratil aqdhar. Hendaknya kalau bercebok, beristinja dengan menggunakan tangan kiri, tidak menggunakan tangan kanan. Menjaga kebersihan dan mencegah daripada tersentuhnya tangan kanan ini kepada najis itu secara langsung. Jadi harus kita muliakan tangan kanan ini. Maka ketika bercebok atau beristinja, gunakanlah tangan kiri. Yang ke-13, ayat luku yadahu ba'dal istinja'i bil ardi. Kalau sudah beristinja, sudah bercebok, hendaknya tangan tersebut digosok-gosokkan di tanah. Au yaghsilaha bisabunin, atau dicuci dengan sabun. Ini istilahnya itu zaman dulu di padang pasir, bercebok pakai batu, kemudian ada sedikit kotoran dibersihkan saja dengan digosok-gosok di tanah. Tapi di zaman kita sekarang di sini dijelaskan au yaghsilaha bisabunin, atau dibersihkan dengan dicuci pakai sabun supaya terjaga kebersihan kita. Jangan sampai kita bercebok ini bersih, tangan ini lengket sisok. Bersalaman kamu dengan ustaz. Kurang ajar itu namanya. Yang ke-14, ayyam duha farjahu wa sarawilahu bil ma'i idza bala liyadfa'a an nafsihi waswasah. Setelah buang air kecil, hendaknya setelah kita tuntas beristinja, tuntas bercebok tadi, hendaknya disunnahkan memercikkan sedikit air kepada kemaluan kita dan kepada celana dalam kita, dipercikkan sedikit air. Supaya apa? Mencegah adanya was-was. Nah, jangan sampai kaget dikit-dikit was-was. Caknya ada yang keluar lagi. Padahal tadi sudah beristinja dengan benar. Lain kalau tidak beristinja dengan benar. Lain kita kencing, asa-asa kencing baik, ada rasa keluar, yakinlah itu pasti keluar sisa kencingnya. Ini kita tadi sudah buang air kecil dengan benar. Kemudian sudah beristibra. Kemudian sudah kita tuntaskan benar-benar ketika buang air kecil. Kemudian setelah kita keluar, sudah wudhu, kok ada rasa-rasa yang bergerak. Yakinlah itu was-was. Makanya, supaya kita terhindar dari was-was, percikkan sedikit air ke kemaluan kita, dan percikkan air itu ke celana dalam kita. Biar ketika ada rasa-rasa was-was, buka baik. Oh, basah itu tadi karena aku percikkan air, bukan karena kencing yang keluar. Nah itu, Islam
tidak memperhatikan dan tidak mengakui was-was. Al-yaqinu la yuzalu bisyakin. Keyakinan tidak bisa diruntuhkan oleh keraguan. Was-was itu mesti disingkirkan, ambil yang yakin. Yang yakin tadi apa? Basahnya celana kita karena kita percikan air. Nah, itu resep yang luar biasa dari ilmu fikih ini. Yang terakhir, yang 15. Ayyuqaddima rijlahul yusra fit dukhul. Ketika akan masuk ke tempat toilet, dianjurkan dan ditekankan melangkahkan kaki kiri dulu, baru kaki kanan. Fa idza kharaja falyuqaddimu rijlahul yumna thumma liyaqul. Ketika selesai buang air, keluar dari toilet, di saat kita keluar, langkahkan dulu kaki kanan. Kebalikannya tadi, langkahkan kaki kanan sembari mengucapkan doa ghufranak, maafkan dan ampuni kami ya Allah. Atau ada doa yang lain, alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adab wa 'afani. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit dari tubuhku dan yang telah menyehatkanku. Tinggal pilih. Bagusnya doa yang tadi, alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adab wa 'afani. Atau sesingkat-singkatnya ghufranaka. Ghufranaka Rabbi. Bisa juga. Jadi itulah hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah, 15 poin yang dibahas di dalam kitab kita ini mengenai adab-adab dan hukum-hukum yang berkaitan dengan buang hajat. Tolong sama-sama bisa kita amalkan. Terutama kencinglah dalam keadaan duduk, jangan berdiri, karena berselisih dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan juga ketika buang air, usahakan benar-benar kita tuntaskan, jangan sampai bersisa. Karena dalam sebuah hadis tadi, mereka yang sering buang air tidak tuntas, itu diancam kaget di kubur, mendapatkan azab kubur. Fa inna 'ammata 'adzabil qabri minhu. Karena sesungguhnya pada umumnya azab kubur itu disebabkan karena buang air kecil tidak tuntas. Nah, demikianlah hadirin rahimakumullah kajian kita pada sore hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Sebelum kita masuk kepada sesi makan sore, silahkan kalau ada 1-2 pertanyaan berkenaan dengan materi kita ini atau berkenaan dengan materi pada pertemuan sebelumnya, tafadhal masykuran. Silakan Pak Abid.